Halo lekku, balik lagi di kamar horor misteri. Jadi pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita horor kisah nyata di Bontang, Kalimantan Timur yang dialami oleh Pak Chandra, ya kita sebut aja Pak Chandra ya. Cerita ini menceritakan tentang kuyang. Jadi seperti apa sih ceritanya? Langsung saja, ini dia ceritanya. Kisah tersebut terjadi pada saat beliau memiliki anak pertama yang baru lahir pada tahun 1988. Sebut saja namanya Ade. Pak Chandra bekerja di sebuah perusahaan terbesar di Bontang, Kalimantan Timur. Pak Chandra merantau dari luar Pulau Jawa karena tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup lumayan. Pak Chandra ini berasal dari Tuban, Jawa Timur. Pak Chandra memiliki anak pertama yang lahir dari buah pernikahan beliau dengan istri, yaitu Bu Wati. Pak Chandra, Bu Wati, dan Ade tinggal di rumah kontrakan berkayu dengan fasilitas listrik yang masih minim. Maklum pada saat itu Bontang, Kalimantan Timur masih belum ada penerangan apalagi jalan raya. Jadi Pak Chandra ini berasal dari Tuban, Jawa Timur yang merantau ke Kalimantan karena ditawari sebuah pekerjaan dengan gaji yang cukup lumayan. Jadi suatu malam Pak Chandra sedang menggendong dan menimang-nimang Ade di pendopo letak berseberangan dengan rumah kontrakan berkayu. Kala itu waktu menunjukkan pukul 22.00 atau jam 10 malam. Tiba-tiba saja Ade menangis. Mendengar tangisan Ade, Pak Chandra menenangkan Ade. "Aduh Ade sayang, kamu kenapa nangis? Ayo dong, jangan nangis, cup cup cup, anak manis, anak pinter, jangan nangis ya. Halo Uhti." Nah, itu kan kalau kalian buaya-buaya kayak kalian pasti gitu, ngerayu-ngerayunya uhti-uhtian padahal entah apa, nggak tahu ya kan. Pak Chandra masih mencoba untuk menenangkan Ade supaya tidak nangis lagi. Namun Ade masih menangis terus-menerus. Pak Chandra merasa heran dengan Ade yang masih menangis secara terus-menerus. Tidak ada demam pada tubuh Ade, tapi kenapa si Ade ini terus-menerus menangis? Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, Pak Chandra bercerita kepada Bu Wati tentang Ade yang menangis terus-menerus tadi malam. "Bu, Ade kok nggak seperti biasanya toh, tadi malam dia tak menangis terus. Pas Bapak gendong dia," tanya Pak Chandra. "Loh masa iya Pak, wong biasanya malam Ade tidur pulas nggak pernah nangis," kata Bu Wati, istrinya Pak Chandra. "Yo yo, wong tadi malam itu Ade menangis terus-menerus. Terus Bapak coba menenangkan dia biar nggak nangis. Tapi kok dia masih aja nangis. Ya udah, Bapak mau berangkat kerja dulu ya Bu, tolong jaga Ade baik-baik ya," kata Pak Chandra sambil berpamitan sama Bu Wati. So sweet kali Bapak ini ya kan. "Hati-hati di jalan ya Pak," kata Bu Wati. "Assalamualaikum," kata Pak Chandra. "Waalaikumsalam." Setelah Pak Chandra pergi berangkat kerja, Bu Wati mengawasi dan menjaga Ade saat tertidur pulas di kamar. Bu Wati merasa heran saat mendengar apa yang dikatakan Pak Chandra. Setiap malam Pak Chandra merasakan keanehan yang terjadi pada Ade. Ade menangis terus-menerus setiap jam 24.00 atau jam 12 malam di gendongan Pak Chandra. Pak Chandra merasa bahwa ada sesuatu yang janggal menghampiri Ade. Pak Chandra menganggap bahwa ada makhluk halus yang mengganggu Ade. Jadi Pak Chandra ini udah merasa kalau anaknya ini diganggu makhluk halus atau anaknya ini melihat makhluk halus sehingga dia tuh kok nangis terus-menerus seperti itu. "Bu, setiap malam kok Ade malah nangis terus-menerus nggak berhenti-berhenti ya?" tanya Pak Chandra kepada Bu Wati. "Waduh, Ibu malah jadi khawatir toh," ujar Bu Wati. "Bapak makin curiga jangan-jangan Ade diganggu makhluk halus Bu. Besok pagi Bapak mau ke paranormal untuk mencari solusi keanehan yang dialami Ade," kata Pak Chandra. Jadi mereka ini semakin ngerasa aneh dan Pak Chandra berinisiatif untuk datang ke paranormal ataupun orang pintar ya untuk menanyakan keadaan anaknya tersebut. Keesokan paginya saat Pak Chandra sedang libur, Pak Chandra pergi untuk mencari paranormal yang ada di Bontang. Pak Chandra mencari informasi dari warga tentang paranormal yang ada di Bontang tersebut. Menurut warga ada paranormal sakti yang bernama Pak Maning. Pak Maning merupakan sesepuh asli warga Bontang. Banyak warga yang sudah datang ke tempat Pak Maning untuk meminta solusi agar tidak diganggu makhluk halus. Setelah mendapatkan informasi dari warga tentang Pak Maning, akhirnya Pak Chandra pun bergegas ke rumah Pak Maning. Tak berapa lama kemudian akhirnya Pak Chandra tiba di rumah Pak Maning. Sembari mengetuk pintu, Pak Chandra mengucapkan permisi, tok tok tok, permisi. "Ya silakan masuk," ujar Pak Maning. "Maaf, ini dengan siapa ya?" tanya Pak Maning kepada Pak Chandra. "Saya Pak Chandra." "Silakan duduk Pak. Ada yang bisa saya bantu?" kata Pak Maning.
Pertama, saya itu asli dari Tuban Pak, Jawa Timur. Jadi saya mau sowan ke tempat Bapak, mau meminta solusi dari Bapak. Kalau kalian yang nggak tahu sowan itu apa ya, sowan itu artinya berkunjung gitu. Akhirnya Pak Chandra pun menceritakan yang terjadi kepada anaknya, yaitu Ade. Baik Pak, saya akan mencoba menerawang di mangkuk yang berisi air untuk mencari penyebab anak Bapak yang selalu menangis terus-menerus tiap malam, kata Pak Maning. Dengan rasa penasaran, Pak Chandra fokus menatap Pak Maning. Setelah saya terawang, anak Bapak sedang diganggu kuyang, kata Pak Maning. Hah? Kuyang? Kuyang itu apa Pak? Tanya Pak Chandra. Karena memang Pak Chandra ini orang dari Pulau Jawa ya, jadi nggak tahu, masih polos lah kayak gitu. Kuyang itu sosok hantu jadi-jadian Pak. Kuyang menampakkan wujudnya dalam bentuk kepala perempuan berambut panjang dengan jantung, hati, dan usus. Kuyang selalu mengincar bayi yang baru lahir dengan cara menghisap darah bayi hingga bayi mati dalam kondisi sekujur tubuh membiru. Pelaku kuyang itu perempuan yang ingin awet muda dan ingin memiliki ilmu yang sakti. Sebagai syarat awet muda dan ilmu yang sakti, kerjasama dengan setan untuk melepaskan tubuhnya menjadi kuyang, kata Pak Maning. Jadi aku juga baru tahu ya kalau emang ilmu kuyang itu digunakan untuk perempuan yang pengen awet muda, pengen punya ilmu yang sakti. Jadi informasi buat kita semua ini ya kan. Tanda-tanda kemunculan kuyang itu seperti apa Pak? Tanya Pak Chandra. Jadi begini Pak, tanda-tanda kuyang muncul itu ada sosok berwarna merah yang terbang di atas rumah dan bayi menangis tiada hentinya. Sosok berwarna merah itulah yang berwujud kuyang. Saya akan berikan penangkal kuyang kepada Bapak. Ada sebungkus sekam dan bawang putih. Bapak ambil segenggam sekam kemudian dilempar langsung tepat pada usus kuyang hingga merasakan perih dan akhirnya lenyap seketika. Sementara untuk bawang putihnya Bapak taruh di bawah bantal dan di bawah bantal Bapak tambahi gunting. Itu saja Pak solusi yang bisa saya berikan kepada Bapak, kata Pak Maning. Baik Pak, terima kasih atas pertolongan Bapak, semoga saja bermanfaat bagi saya. Saya mau pamit pulang dulu, kata Pak Chandra sambil berpamitan. Iya Pak, sama-sama, kata Pak Maning. Setelah sowan dari rumah Pak Maning, Pak Chandra pulang ke rumah kontrakan dengan membawa segenggam sekam dan bawang putih. Ini Bapak bawa apa? Kata Bu Wati bertanya kepada Pak Chandra. Bapak bawa segenggam sekam dan bawang putih dari Pak Maning Bu untuk penangkal kuyang. Jadi Adi menangis terus-menerus tiap malam gara-gara diganggu kuyang. Ibu jangan lupa untuk taruh gunting di bawah bantal dan bawang putih di bawah bantal, kata Pak Chandra. Iya Pak, kata Bu Wati. Malam harinya Bu Wati sembari menjaga rumah, beliau menaruh gunting dan bawang putih di bawah bantal sebagai penangkal gangguan makhluk halus. Tak lupa Pak Chandra menyiapkan sebungkus sekam. Tepat pukul 00 saat Adi menangis di gendongan Pak Chandra melihat sosok berwarna merah terang menyala terbang di atas rumah. Pak Chandra sudah menaruh curiga ini pasti sosok kuyang. Tak lama kemudian sosok merah menjelma menjadi kuyang mendekati Pak Chandra. Spontan Pak Chandra melemparkan segenggam sekam tepat pada usus kuyang dan akhirnya kuyang lenyap seketika. Seketika Adi sudah tidak menangis lagi dan tertidur lelap. Keesokan harinya Pak Chandra menyampaikan kabar gembira kepada Bu Wati. Bu, akhirnya setelah semalam Bapak mengusir kuyang, akhirnya Ade sudah nggak nangis lagi, kata Pak Chandra. Syukurlah Pak kalau begitu, berkat bantuan Pak Maning akhirnya Ade sudah tidak diganggu kuyang lagi, ujar Bu Wati. Malam-malam berikutnya Ade sudah tidak menangis terus-menerus dan Ade tertidur pulas di gendongan Pak Chandra. Pak Chandra bersyukur sekali bahwa Ade sudah tidak diganggu kuyang lagi. Oke lekku, mungkin itu aja cerita horor kita kali ini. Agak serem ya kan, ternyata kuyang itu mengincar bayi-bayi yang baru lahir untuk dihisap darahnya. Jadi kayak ibaratnya ini vampir versi Indonesia mungkin ya. Oke lah, mungkin itu aja cerita horor kita kali ini. Bagi kalian yang punya cerita horor ataupun pengalaman horor, kalian boleh kirimkan cerita kalian ke email Kamar Horor Misteri dan ceritanya akan kita bacakan di podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.